Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan sesi tanya jawab secara khusus mengenai evolusi, di mana sudah bergabung bersama kami satu narasumber yang akan mengulas mengenai teori evolusi. Karena narasumber kami ini berasal dari SMK Taruna Andiga Bogor di Jalan Veteran nomor 46 RT 01 RW 02 Panaragan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Untuk mengefektifkan waktu, narasumber kita agar memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Henry. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Saadila. Saya mengajar di SMK Andiga sebagai guru IPA. Di sini saya akan coba sharing sedikit sambil kita berbagi pengetahuan mengenai teori evolusi. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Itu yang perkenalannya. Terima kasih kepada Siva untuk perkenalan dirinya. Oke, pertanyaan pertama akan segera saya tanyakan ya, karena nanti di sini sesinya dibagi-bagi pertanyaannya. Untuk yang pertama akan saya tanyakan terlebih dahulu. Pertama, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Kalau bicara evolusi itu kan berarti perkembangan. Ini kan teorinya dari muncul dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau menurut saya evolusi itu proses perkembangan manusia mulai dari dia kecil sampai dia besar. Itu yang saya ketahui tentang. Oke. Lalu apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, lalu Darwin? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke. Apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan juga seleksi alam? Oke, kalau bicara tentang teori evolusi atau seleksi alam, itu yang saya tahu ya, kan teori evolusi itu kan pertama kali dikembangkan oleh Lamarck. Dia bilang katanya dulu itu jerapah lehernya pendek, tapi karena dia bertahan hidup mencapai makanannya ada di puncak pohon, jadi dia terus berkembang. Yang berkembang itu apa? Bagian lehernya, karena lehernya harus naik ke atas kan supaya mencapai ke puncak pohon untuk menggapai daunnya tersebut. Terus kalau menurut Darwin yaitu teori evolusi itu perkembangan manusia yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya bisa. Kalau seleksi alam, yang saya tahu seleksi alam itu siapa yang kuat dia yang bertahan. Jadi proses bertahan hidup di alam. Lalu, adakah keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi? Jika ada... Sebentar. Nggak kedengeran sama sekali suaranya. Oke. Iya. Lalu, apakah ada keuntungan dari kita mempelajari teori evolusi? Jika ada, tolong dijelaskan. Keuntungan dari evolusi ya? Iya, keuntungannya. Kalau bicara keuntungan ada, kalau menurut saya pribadi ya, karena kan kita belajar tentang perkembangan manusia, mulai dari dia nggak bisa ngapa-ngapain, sampai dia akhirnya bisa berkembang. Sampai sekarang nih, yang tadinya kita nggak tahu metode-metode zaman sekarang, akhirnya kita bisa tahu. Jadi sebenarnya ada keuntungannya, kalau menurut saya. Jadi lebih kepada perkembangan manusia, mulai dia dari nggak bisa ngapa-ngapain, sampai dia hidup di zaman sekarang. Jadi masih bisa diaplikasikan teorinya. Dan yang terakhir tapi ini kayaknya maaf Kenapa? Henry, suaranya nggak jelas banget. Suaranya nanti kecil banget. mikrofonnya saya dekatkan lagi ya. Tapi sekarang udah jelas kan ya kedengarannya ya? Jelas sih, tapi kayak masih kecil gitu suaranya. Tapi nggak apa-apa, saya bisa dengar kok. Iya. Lalu pertanyaan terakhir dari saya, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Kalau manusia purba itu kan manusia prasejarah, manusia yang hidup zaman dulu sebelum mengenal tulisan. Jadi manusia-manusia yang masih primitif, bahasa ini ya, manusia primitif yang memang dia belum mengenal teknologi sama sekali.
Dicukupkan dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Henry selaku moderator. Selamat sore Ibu Syifa, saya Putri akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau teori evolusi ya, saya sempat baca-baca gitu mengenai teori evolusi. Kalau menurut Darwin, katanya manusia itu pada mulanya berevolusi dari sosok kera. Katanya ya, itu yang saya baca. Yang saya pelajari dari SMA juga seperti itu. Pokoknya manusia itu berawal dari kera, kemudian dia berkembang sampai akhirnya dia bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Jadi dari dia yang nggak bisa jalan tuh, dari dia yang masih menggunakan tangan sama kakinya sampai dia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Itu yang saya tahu tentang teori evolusi menurut Darwin. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi, dan jika percaya, mengapa? Berikan alasannya. Kalau dibilang percaya sih sebenarnya enggak ya, saya enggak mau menyebutkan nenek moyang saya itu dari kera. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran kita bisa bisa menyaring kembali gitu dari teori tersebut. Kalau manusia itu mulai dari nggak bisa apa-apa sampai bisa melakukan apa-apa. Jadi bisa kita pilih tuh mana teori yang baik untuk kita terapkan di kehidupan kita. Tapi kalau misalkan untuk berpatokan kalau manusia berasal dari kera, itu saya nggak percaya sama sekali nggak. Karena kan kita pribadi, kan kalian juga mungkin agamanya sama ya kalau dilihat dari saya berpakai hijab. Jadi nggak bisa dipercaya 100% untuk teori evolusi dari Darwin. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Gimana? Nggak kedengeran? Mohon maaf, saya ulangi ya. Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi dan mutasi, oke. Kalau bicara adaptasi, itu kan berarti kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalau mutasi, perpindahan. Jadi, mungkin makhluk hidup ini dari satu tempat ke tempat lainnya, dia beradaptasi. Kalau misalkan di tempat yang satu dia tidak cocok, maka dia akan terus berpindah atau bermutasi. Bahasanya dulu kalau misalkan kita bilang manusia itu kan makhluk yang nomaden, berpindah-pindah, nggak bisa diam di satu tempat. Jadi kalau adaptasi itu berarti dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kalau mutasi itu dia berpindah-pindah, mencari lingkungan baru yang sesuai dengan kehidupannya. Oke, dari yang sudah Ibu jelaskan dan dari yang udah Ibu paparkan, berarti saya menyimpulkan bahwa Ibu beragama Islam ya, berarti? Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, saya harus bolak-balik speaker karena ini suara kalian benar-benar kecil banget di handphone saya. Jadi kalau gambarnya bergerak-gerak, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, yaitu Junaidi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mendukung teori evolusi? Berikan alasannya, Ibu. Kalau mendukung enggak 100%, yang tadi saya bilang, kan ini kalau mendukung itu berarti saya percaya tentang teori evolusi. Karena pada dasarnya kita ini kan bukan berasal dari kera ya. Kalau misalkan kamu sering, saya nggak mau membawa-bawa agama atau apa, cuman dari agama yang saya pelajari, kalau kita itu nggak boleh percaya sama teori-teori yang tidak benar atau tidak jelas dalilnya dari mana. Jadi kalau misalkan ditanya mendukung atau enggak, saya nggak mendukung teori ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama Ibu? Ya, kalau menurut agama saya, karena saya Islam, udah pasti manusia pertama itu Nabi Adam dan Siti Hawa yang dibuang atau yang dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan. Kalau ditanya kesalahannya apa, kalian juga pasti udah pada tahu apa itu kesalahannya. Ya kan? Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya,
apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Berikan alasannya, Ibu. Iya, sangat bertentangan karena teori evolusi ini kan membicarakan tentang perubahan manusia. Kalau dilihat dari para pencetusnya, mulai dari Darwin dan Lamarck, itu kan menjelaskan kalau manusia berkembang atau makhluk hidup itu berkembang sesuai dengan otot-otot yang bekerja pada dirinya. Tapi kalau misalkan bicara tentang agama yang saya anut, manusia itu kan berasal dari saripati tanah, kemudian yang dibentuk menjadi gumpalan daging dan tulang. Di situ juga udah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi, apa tadi pertanyaan saya lupa. Pokoknya intinya, kalau bicara tentang layak atau tidak teori evolusi, sebenarnya layak untuk diajarkan, tapi dari sisi positifnya aja, karena kan ini kan bicara juga tentang sejarah ya. Jadi teori evolusi ini ada dua sisi, ada sisi biologis sama sisi sejarahnya. Tuh. Oh, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Lara. Oke, terima kasih Mas Junaidi. Untuk pertanyaan selanjutnya, teori evolusi itu masih layak nggak sih diajarkan di sekolah? Itu kenapa ya kalau emang misalkan masih layak diajarkan di sekolah? Kalau layak sebenarnya untuk menambah pengetahuan aja, karena kan tadi yang saya bilang evolusi ini kan bicara dari dua sisi, dari sisi biologi dan sisi sejarahnya. Kalaupun memang masih mau diajarkan di sekolah, dipilih-pilih mana yang sekiranya pantas disampaikan kepada anak. Kalaupun mau bicara semua tentang teori evolusi, boleh, tapi pakai bahasa yang enak didengar sama anak, yang mudah dicerna sama anak. Jadi anak nggak salah paham. Biar anak tuh tahu kalau evolusi ini sebenarnya dulu ada teorinya, tapi dijelasin sebenarnya dalam agama kita sudah dijelaskan kalau misalkan teori ini sebenarnya tidak betul 100%. Jadi kalau misalkan ditanya lagi harus disampaikan kepada anak-anak atau enggak, boleh, tapi dengan bahasa yang enak didengar supaya anaknya juga ngerti dan enggak salah paham mengenai materi atau teori dari evolusi. Oke. Nah, apa sih yang Ibu ketahui nih tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, sama Dajjal? Kalau Zionisme, Illuminati, sama Freemason itu kalau nggak salah tentang aliran sesat ya, saya juga nggak mau nyebutin itu aliran sesat, cuman memang udah ada banyak buktinya kalau ketiga yang saya sebutin tadi itu adalah aliran sesat yang menentang dan tidak memiliki aturan. Kan dari setiap agama itu sebenarnya punya aturannya, cuma kalau dia nggak punya aturan, dia bikin aturan sendiri. Terus kalau Dajjal, ya karena kita sesama muslim pasti kita tahu apa itu Dajjal kan. Pokoknya dia yang akan membawa kerusakan di muka bumi, yang akan menghasut manusia supaya mau menyembah kepadanya. Oke. Saya juga sebenarnya kalau bicara tentang Freemason, Illuminati, Zionisme gitu agak kaku sih, agak takut salah pengertian. Jadi saya hati-hati bicaranya ya. Ya, oke. Nah, terkait teori evolusi yang mungkin Ibu udah tahu nih, jadi Ibu tuh mendukung nggak sih adanya teori evolusi ini? Mendukung, menolak, atau Ibu ragu-ragu gitu? Alasannya kenapa gitu? Kalau dibilang mendukung teori evolusi, sebenarnya enggak. Saya nggak mendukung sama sekali, karena kan pada dasarnya memang manusia bukan berasal dari kera ya. Tapi kalau ragu-ragu juga enggak, kan kalau ragu-ragu berarti saya nggak punya pendirian. Tapi ya itu, kalau misalkan bicara tentang evolusi, boleh kita membahasnya, kita mengkaji ulang, tapi sesuai dengan aturan agama kita, sesuai dengan dalil-dalil yang ada sama teori-teori yang ada. Jangan terpaku sama satu teori, sama satu narasumber aja. Karena kan kalau bicara evolusi, pasti orang taunya manusia dari kera. Lah kan kita emang mau disamain sama kera, nggak mau kan? Karena kita memang bukan kera kan, kita manusia yang punya akal dan pikiran. Oke. Makasih Bu. Selanjutnya oleh Filza. Oke. Baik, terima kasih Lara. Selanjutnya saya akan lanjutkan pertanyaannya. Menurut Ibu, mengapa teori evolusi itu masih dipelajari sampai sekarang, khususnya evolusi pada manusia?
Kalau masih dipelajari kayaknya sebagai bahan acuan aja ya. Kan evolusi itu kan perkembangan manusia. Ada juga turunan genetiknya. Jadi manusia berkembang dari mulai dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan masih dipelajari sampai sekarang, ya untuk mengkaji ulang aja sebagai bahan pertimbangan. Kalau manusia itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nggak stuck di situ aja. Kayak kita nih sekarang, dari kita mulai kecil nggak bisa ngapa-ngapain, sampai kita udah gede sekarang, terus berkembang, pikiran kita juga terus terbuka melihat bagaimana sekitar kita. Jadi masih bisa untuk dipelajari di sekolah. Baik, selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Mohon berikan alasannya. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi balik lagi, kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik, dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti sama anak, itu masih diwajarkan. Yang penting jangan bikin anak salah paham aja sama apa yang kita sampaikan. Karena yang namanya guru itu kan berarti memberikan contoh, digugu dan ditiru. Jangan sampai apa yang kita sampaikan sama anak disalahartikan sama anak tersebut. Kan yang nanggung dosanya juga kita juga yang bertanggung jawab, karena kita yang memberikan ilmu kepada mereka. Jadi lebih kepada penjelasannya aja yang dihaluskan kata-katanya. Jangan sampai bikin anak salah paham sama apa yang kita sampaikan. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi ke peserta didik, khususnya teori evolusi pada manusia? Kalau cara penyampaian saya pakai bahasa yang enak aja, karena saya kalau di kelas itu nggak kayak saya sama guru, saya sama murid gitu, jadi kayak lebih ke teman. Karena kalau di kelas itu kan saya memposisikan diri saya memang sebagai guru, tapi cara bicaranya enggak yang kaku gitu. Kalau misalkan ngejelasin, saya pakai analogi, misalnya kayak, kamu percaya nggak sih kalau manusia itu dari kera? Kan anak-anak langsung mulai berpikir, nggak mungkin dong Bu, masa kita dari kera? Jadi kita sandingkan dengan agama yang kita ajarkan. Walaupun mayoritas di kelas saya itu Islam, ada beberapa juga yang non-Muslim. Nah, di situ saya meminta mereka supaya mereka cari tuh, bener gak di agama kamu tuh manusia dari kera? Nah, dari situ kan mereka mulai mengerti, oh teori evolusi itu sebenarnya nggak benar, tapi memang harus tetap dipelajari sebagai bahan acuan ke depannya, bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih pada Ibu Syifa yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan kami. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator kita, yaitu Henry. Ya, oke semuanya, terima kasih yang pertama kepada narasumber kita, Ibu Syifa, atas informasi-informasinya mengenai teori evolusi, dan juga kepada teman-teman semua yang telah aktif ikut berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab pada kesempatan sore hari ini. Selebihnya semoga ilmu yang sudah kita tanyakan, baik buat kita maupun buat Ibu Syifa sendiri dan juga buat yang nantinya menonton video kita, semoga dapat bermanfaat ya, dan juga dapat bermanfaat untuk di-share ke teman-temannya yang lain. Mungkin itu saja, saya selaku moderator dan juga mahasiswa yang memimpin pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses buat kalian semua. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bersemilah kisah bersahabat dan yang telah kita rakit. Memori lama yang telah tersimpan, tertuang dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan, namun waktu menentukan.
bersama kita datang kembali. Selagi kita masih dapat bersua, hempaskan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan.